Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luwih Nur Rezeki dari kelas 1H NPM 123020284. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mikroekonomi organisasi. Yang pertama ada input from the environment atau masukan dari lingkungan. Ini merujuk pada semua data atau informasi yang diterima oleh suatu sistem dari lingkungannya. Ini bisa berupa input fisik seperti suhu atau cahaya, input digital seperti data sensor, atau input sosial seperti informasi dari interaksi manusia. Dalam konteks teknologi, ini sering dikaitkan dengan sensor dan perangkat IoT yang mengumpulkan data lingkungan untuk berbagai aplikasi di bidang ekonomi. Ini bisa mencakup faktor eksternal seperti kondisi pasar, kebijakan pemerintah, atau tren sosial yang mempengaruhi keputusan bisnis. Contohnya seperti di PT Telkom yang mewujudkan digitalisasi aspek kehidupan masyarakat menuju ke klaster masyarakat digital melalui sinergi kelembagaan, penggelaran infrastruktur ekosistem desa digital, dan pemberdayaan komunitas. Yang kedua ada organisasi. Organisasi adalah struktur sosial formal yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan keluaran dengan definisi teknis yang berfokus pada 3 elemen organisasi. Yang pertama, modal dan tenaga kerja yang merupakan faktor produksi utama yang disediakan oleh lingkungan. Yang kedua, organisasi perusahaan yang mengubah input ini menjadi produk dan jasa dalam suatu fungsi. Yang ketiga, produk dan jasa yang dikonsumsi oleh lingkungan sebagai imbalan atas input pasokan dengan memasok tambahan modal dan tenaga kerja sebagai masukan dan putaran umpan balik. Contohnya seperti PT Telkom, tata kelola yang mengontrol pengelolaan suatu perusahaan, atau konspirasi yang mencangkup hubungan antara pemangku kepentingan termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator lingkungan, serta masyarakat luas. Yang ketiga, proses produksi. Proses produksi ini merupakan serangkaian tahapan dan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jasa yang siap untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Proses ini melibatkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, mesin, teknologi, dan material untuk menciptakan barang atau jasa. Contohnya seperti PT Telkom yang berkomitmen untuk terus melakukan inovasi produk atau layanan sektor-sektor di luar telekomunikasi. Mereka menciptakan produk dan layanan yang mampu mengantisipasi perkembangan konten dan perangkat, baik seperti smartphone, personal komputer, atau tablet yang sangat pesat. Selain itu, inovasi mereka juga dikembangkan dengan menggabungkan komunikasi suara, layanan data via internet, dan IPTV dalam satu paket yang kami sebut triple play. Yang keempat, output to the environment atau output di lingkungan ini mengacu pada bagian sebuah sistem yang menghasilkan dan menyampaikan informasi yang perlu oleh berbagai pemangku kepentingan atau entitas eksternal. Output ini bisa berbentuk berbagai macam informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan pelaporan atau analisis seperti PT Telkom yang memangku informasi kepentingan eksternal tentang perkembangan perusahaan, peluncuran produk baru, atau perubahan manajemen yang dibagikan kepada media dan publik, serta laporan yang ditunjukkan kepada investor untuk memberikan informasi terkini mengenai kinerja dan strategi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.